Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lestari dengan NIM 2120206047, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika, kelas Matematika 3. Dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan ujian akhir semester. Di sini saya akan membahas materi yang bertema pendekatan supervisi pendidikan. Dalam pendidikan, salah satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah adanya supervisi. Nah, supervisi penting keberadaannya untuk mengawasi setiap pola dan kinerja seseorang yang bertujuan untuk efektif dan efisien kegiatan di lembaga yang bersangkutan. Pada mulanya, supervisi hanya dipakai dalam lingkungan sekolah, yaitu oleh kepala sekolah. Lalu, terhadap guru-guru atau staf yang berada di bawahnya. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pendidikan yang syarat dengan berbagai problem yang muncul, maka kemudian supervisi meluas tidak hanya di lembaga pendidikan saja, tetapi berhubungan dengan pemerintah yang menaungi pendidikan. Lalu, arti dari pengertian supervisi pendidikan ini sendiri yaitu supervisi berasal dari bahasa Latin, yaitu super video, artinya mengawasi atau menilai kinerja bawahan. Lalu, supervisi pendidikan ini adalah bantuan yang diberikan oleh seorang supervisor, baik kepada kepala sekolah, guru, dan tenaga ahli pendidik lainnya, melalui pengawasan untuk mencapai tujuan pengalaman dan bimbingan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Lalu, perbaikan dalam proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Yang menjadi supervisor dalam lembaga pendidikan adalah kepala sekolah yang berperan dan bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja bawahannya. Kinerja bawahannya itu di sini yaitu guru dan staf administrasi. Jadi hal ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mengajar. Lalu, tujuan supervisi pendidikan yaitu secara umum, pembinaan guru atau supervisi pendidikan bertujuan untuk memberikan bantuan dalam mengembangkan suatu situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui usaha peningkatan profesional mengajar, menilai kemampuan guru sebagai pendidik dan mengajar dalam bidang masing-masing guna membantu mereka melakukan perbaikan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu, fungsi-fungsi supervisi pendidikan yaitu fungsi diartikan sebagai tugas aktif dari kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berkedudukan sebagai supervisor. Nah, Heri Budin mengatakan bahwa fungsi dari supervisi pendidikan adalah untuk memotivasi idealisme para guru dan mengupayakan fasilitas, begitu juga sebagai media pembelajaran yang akomodatif agar proses pembelajaran berjalan lancar dan sempurna. Nah, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang supervisor. Nah, hal ini tentu lebih memudahkan supervisor ketika mensupervisi bawahannya. Supervisor dapat memilih pendekatan mana yang akan digunakan sesuai kondisi lembaga yang bersangkutan. Karena setiap pendekatan dalam supervisi pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, pemilihan yang tepat bergantung pada masalah yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai. Nah, untuk kepentingan yang dimaksud, beberapa pendekatan supervisi yang dikemukakan oleh Wahyudi adalah pendekatan kolegial, pendekatan individual, pendekatan klinis, dan pendekatan artistik dalam pengajaran. Nah, maksud dari pendekatan kolegial di sini tuh supervisi kolegial atau rekan yang biasa disebut supervisi rekanan. Diistilahkan dalam beberapa nama, antara lain peer supervision, cooperative professional, development, dan bahkan sering dikatakan collaborative supervision. Lalu, supervisi kolegial sebagai proses formal moderat di mana dua orang, guru atau lebih, bekerja sama untuk kepentingan perkembangan profesional guru. Lalu, yang kedua ada pendekatan klinis. Nah, pendekatan klinis ini adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan tahapan atau siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang logis dan inisiatif mengenai penampilan mengajar yang nyata dalam mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Lalu ada pendekatan artistik supervisi dalam pengajaran. Nah, arti dari artistik ini sendiri adalah
kegiatan manusia yang terarah pada pencapaian suatu tujuan, tetapi dalam pemakaian umum terbatas pada kegiatan yang melibatkan kemampuan kreatif, kecerdikan, pertimbangan, dan keterampilan. Pendekatan artistik dalam supervisi pengajaran ini adalah bentuk layanan bantuan profesional kepada guru-guru secara individu maupun kelompok bekerja sama dalam rangka perbaikan pengajaran yang melalui proses memerlukan intuisi, kreativitas, kecerdikan, keterampilan yang dilakukan oleh supervisor dalam kegiatan supervisi yang belum disepakati secara tertulis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Lalu ada pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah dalam supervisi pembelajaran ini terkait erat dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran, artinya memberikan responsi atas kekurangan-kekurangan dalam menilai efektivitas pembelajaran. Nah, jadi kesimpulan pada materi supervisi pendidikan ini adalah supervisi pendidikan adalah sebagai bantuan yang diberikan kepada personel pendidik untuk mengembangkan proses yang lebih baik. Nah, proses personal pendidikan dimaksud meliputi kepala sekolah, guru, dan petugas sekolah lainnya, termasuk staf administrasi. Dalam menjalankan tugasnya, personel sekolah sering menghadapi masalah-masalah pendidikan. Oleh karena itu, pengawas sekolah perlu melaksanakan bimbingan dan pengarahan dalam bidang administratif maupun akademik, khususnya perbaikan pada aspek pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.